Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya Recording in progress. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua sehat walafiat bisa kembali menghadiri dalam kuliah Islamisasi ilmu kesehatan atau Islam disiplin ilmu kesehatan yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status kesehatan seseorang ya, ataupun masyarakat ya. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sehat itu penting ya, dan mengenal faktor-faktor yang menunjang kesehatan itu juga penting. Ini sangat bermanfaat dalam ilmu kesehatan masyarakat, khususnya nanti dikaitkan dengan masalah promosi kesehatan ya, sehingga kita bisa mengambil dan mencari model yang tepat di dalam rangka untuk memberikan pencerahan ya terhadap kesehatan masyarakat. Assalamualaikum. Sebagai mukadimah bahwa sehat di dalam Islam itu tidak hanya mencakup sehat secara fisik ya, tapi juga sehat secara hati ya. Sehingga lahir batin itu tidak bisa dipisahkan, ya. Saling mempengaruhi ya. Saling mengisi ya, dan saling melengkapi. Oleh karena itu masalah sehat ini dikaitkan pula tidak hanya sehat yang sifatnya sesaat, tetapi ada pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah sehat itu juga berkaitan dengan masalah hisab kelak di hari kiamat. Bahkan salah satu pertanyaan masalah hisab kelak itu adalah tentang masalah sehat ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah an yuqala alam asihha jismak. Termasuk yang pertama kali nanti dihisab besok pada hari kiamat itu, Allah bertanya kepada kita semua, bertanya kepada manusia, alam asihha jismak ya, bukankah aku dulu telah memberikan kesehatan untuk jasadmu? Itu nanti akan ditanya oleh Allah ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh lalai tentang masalah nikmat sehat ini dan menjaganya. Karena banyak orang yang lalai ya, lalai dari masalah nikmat sehat ini. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh ya. Ada dua nikmat yang sering melalaikan manusia ya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan ya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita menjaga kesehatan dan juga pentingnya kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Kalau kita lihat ya dalam teori ilmu kesehatan barat itu, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan itu, kalau kita lihat teorinya Hendrik Bloom ya, itu hanya dilihat dari sisi 4 yang sangat dangkal ya. 4 hal yang
itu menjadi faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Tapi sekali lagi ini adalah perlu digarisbawahi pandangan yang masih sangat dangkal sekali. Ya. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Islam yang holistik. Ya. Kalau dalam teorinya Hendrik Bloom ini, 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan seorang itu ditentukan oleh 1 perilaku, kedua adalah lingkungan, yang ketiga itu adalah keturunan, dan yang keempat itu adalah pelayanan kesehatan. Ya. Jadi ketika faktor-faktor tersebut saling berinteraksi, ya, dan saling melengkapi, ini nanti akan berdampak terhadap status kesehatan individu maupun masyarakatnya. Tentu tidak cukup ya dalam perspektif Islam ya teori ini yang hanya mengandalkan masalah pengaruh perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan saja. Tentu ketika kita lihat dalam perspektif Islam itu lebih holistik ya, lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh ya. Karena dalam Islam itu faktor kesehatan itu tidak hanya dipengaruhi hanya masalah lingkungan ya, hanya masalah gaya hidup ataupun keturunan atau hanya pelayanan kesehatan, tapi dipengaruhi juga oleh faktor iman dan faktor ibadah. Ini yang perlu dicatat ya. Karena semakin dalam ya keimanan seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang itu, ini sangat berpengaruh ya. Karena ketenangan jiwa melalui iman dan ibadah ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan jasad ya, terhadap kesehatan badan. Makanya ketika orang itu sholatnya benar ya, sholat itu kan ya, selain gerakan-gerakan fisik ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala kita ya, dan semua otot-otot kita yang bahkan tulang rusuk-rusuknya itu ya, persendian-persendian yang jumlahnya 360 persendian itu semuanya gerak ya dengan sholat itu ya. Jadi menggerakkan secara fisik ini ya, sesuai dengan teori ilmu olahraga pun ini sangat menyehatkan badan ya. Ya. Belum lagi ditambah bahwa sholat itu juga ada unsur kekhusyuan sehingga ada ketenangan jiwa ya. Ketika jiwa itu tenang ya, jiwa itu ada rasa bahagia, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap ketenangan jasad ya, dan juga kesehatannya. Ini contoh sholat itu ya. Jadi makanya ini tidak ada di dalam teorinya Bloom tadi ya. Dalam teori Barat tidak ada. Ya. Dalam Islam ada. Jadi faktor iman ini, faktor ibadah itu juga menentukan ya, dan juga berpengaruh terhadap kesehatan individu maupun masyarakat ya. Jadi faktor iman dan juga faktor ibadah ya. Puasa misalkan ya, puasa juga sama ya. Orang disuruh puasa itu kan tidak hanya melatih ya untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi ya. Tapi sebenarnya juga memberikan ruang istirahat terhadap ya fisik kita, khususnya pencernaan kita. Sehingga puasa itu menyehatkan ya secara fisik ya, khususnya bagi pencernaan dan juga secara kejiwaan ya. Nah, di sini tinjauannya adalah lahir dan batin sehat gitu ya. Makanya faktor iman, faktor ibadah ini juga menjadi penentu ya terhadap status kesehatan seseorang ataupun masyarakat ya. Jadi kesehatan individu maupun secara kolektif ya. Itu ya. Jadi Islam melihat dari sisi itu juga ya. Sisi iman dan juga sisi ibadah. Demikian juga dari sisi doa ya. Jadi sehat itu juga dipengaruhi oleh doa. Ya. Makanya doa itu kan sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Karena yang menggerakkan kesehatan, yang memberikan kesehatan itu Allah. Kita disuruh minta ya. Makanya
Nabi memerintahkan pagi dan petang minimal kita itu minta kesehatan. Ya, syukur-syukur kalau setiap sholat ya, atau setiap saat minimal pagi dan petang. Kita disyariatkan untuk zikir pagi dan petang ya. Nah, salah satu doa yang diajarkan Nabi itu ya, yang kalian bisa baca di Al-Ma'thurat ya, atau di buku-buku yang zikir pagi dan petang ya, atau kalian download doanya itu ya, pagi dan petang, yang bunyinya begini ya, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina, Allahumma astur awratina wa amin rawatina, Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzubika an nughtala min tahtina. Itu doa pagi dan petang, minta sehat itu. Ya Allah, kami minta sehat walafiat di dunia dan akhirat. Ya. Bahkan tidak hanya untuk diri kita secara individu, untuk keluarga kita. Demikian juga ya Allah minta sehat walafiat ya untuk keluarga kami. Ya. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah meminta sehat walafiat ini melalui doa dan zikir tadi. Karena doa dan zikir juga menyehatkan itu ya. Memberikan energi positif ya di dalam jiwa kita dan juga energi bagi kekuatan tubuh kita ya. Karena itu adalah nutrisi. Jadi doa itu nutrisi bagi jiwa kita dan juga bagi raga kita ya. Kalau tanpa nutrisi doa itu ya sesehat apapun manusia, tercukupi gizinya ya, steril lingkungannya tetap tidak cukup ya dalam perspektif Islam ya. Makanya doa dan zikir itu punya pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan ya, baik individu maupun kolektif ya. Dan bahkan kita dalam doa kunut ya, dalam doa kunut itu kan minta sehat juga. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ya kan? Kita minta. Masuk doa di antara dua sujud juga kita minta ya. Duduk di antara dua sujud itu kan salah satunya minta doa afiah ya. Kunut juga sama ya. Minta doa sehat walafiat ya. Wa afina fi man afait, ya Allah berikan sehat walafiat bagi kami bersama orang-orang yang Engkau sehatkan, Engkau berikan afiat. Jadi di sini Islam sangat perhatian ya kesehatan individu baik secara personal maupun secara kolektif itu dipengaruhi oleh zikir dan doa gitu ya. Ini sisi lain yang tidak dibahas di dalam teori-teori determinan kesehatan ya dalam perspektif barat. Dalam Islam dibahas itu ya. Belum lagi kalau ditambah dengan qiyamul lail ya, qiyamul lail. Ini juga menyehatkan. Makanya penting ya ikhwah ya kalian nanti sebagai tenaga kesehatan memberikan penyuluhan masyarakat itu jangan hanya sekedar memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya konvensional, yaitu silakan dipakai, tapi harus ada nilai internalisasi nilai Islamnya ini yang harus dikokohkan ya. Ya termasuk nilai-nilai misalkan tahajud ya. Itu juga berpengaruh terhadap kesehatan seseorang maupun masyarakat. Nabi bersabda alaikum biqiyamil lail, adalah kalian salat tahajud qiyamul lail ya. Fa innahu da'bus salihin, itu tradisi, kebiasaan orang-orang saleh qablakum ya. Orang saleh sebelum kalian itu biasa mereka untuk salat malam, salat tahajud. Wa qurbatun ilallah, itu takarrub kepada Allah ya. Ya. Wa manhatun anil itsm, ini juga sebagai sarana untuk menghilangkan dosa. Ya. Wa takfirun lisayyi'at, dan untuk menghapus keburukan-keburukan. Wa maturadatun lidda anil jasad. Nah ini kata Nabi. Jadi salat tahajud itu juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jasad kita. Jadi tahajud ada pengaruh signifikan terhadap status kesehatan seseorang maupun masyarakat tadi. Nah ini sisi apa yang diberikan perhatian oleh Islam ya, yang itu tidak ada di dalam teori determinan kesehatan di dalam ilmu barat ya. Nah, kemudian juga di dalam Islam ini juga salah satu faktor yang berpengaruh ya di dalam status kesehatan seseorang itu adalah perilaku ya, pola hidup ya.
Pola hidup ini juga berpengaruh terhadap apa? Kesehatan seseorang ya. Jadi penting ya bahwa eh, perilaku hidup yang sehat ini juga akan menyehatkan ya. Jadi segala aktivitas yang itu orientasinya adalah sehat pasti akan menyehatkan begitu ya. Perilaku menjauhi hal-hal yang itu merusak kesehatan ya. Hindari tidak merokok ya, hindari narkoba, hindari minuman-minuman keras. Jadi hal-hal yang semua dilarang agama kita ini kalau ditinggalkan itu sehat gitu ya. Dan kalau dilanggar itu juga mendatangkan penyakit gitu ya. Jadi pola hidup yang sehat ini tentu perspektifnya adalah perspektif wahyu ya. Sehingga di sini melibatkan halal dan juga haram gitu ya. Menjauhi pergaulan bebas ya. Karena kalau orang itu maksiat itu mendatangkan penyakit gitu ya. Betul ya. Jadi maksiat itu mendatangkan penyakit. Orang misalkan sekedar contoh ya, mabuk itu ya, minuman keras. Kan banyak penyakit yang kena itu. Orang ngerokok, ya, berapa ratus penyakit dimasukkan dalam badan. Orang pergaulan bebas, ya, muncul penyakit-penyakit masyarakat, HIV dan seterusnya. Ya, ini kan gaya hidup sebenarnya. Orang gaya hidupnya borjuis ya, berlebih-lebihan, ya, mengejar sesuatu yang dia sendiri tidak mampu, ya, banyak bayang angan-angan, rakus, tamak, ya, pelit, kikir, macam-macam itu. Ini perilaku-perilaku ini yang menyebabkan datangnya penyakit ya. Sehingga sebenarnya dia sedang merusak jasadnya dan juga jiwanya. Makanya ketika orang itu punya perilaku hidup yang bersahaja ya, punya sifat qanaah ya, menerima apa adanya, menerima takdir Allah ya, berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, ya kan? Bersyukur. Nah, ini menyehatkan. Ya, ini sangat menyehatkan ketika orang punya perilaku seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, al-iktisadu fin nafaqah nisful ma'isyah. Jadi orang hidup bersahaja ya, nggak berlebih-lebihan, nggak neko-neko ya, nggak macem-macem, nggak berlebih-lebihan dalam arti mubazir gitu ya, dalam bergaya hidup ya, itu sebenarnya dia sedang menjaga separuh kehidupannya gitu ya. Jadi perilaku sederhana ya, perilaku bersahaja, qanaah, bersyukur itu sebenarnya dia sedang menjalani proses separuh dari kehidupannya. Jadi kesehatannya ada di situ gitu ya. Makanya perilaku yang sehat, perilaku yang bersahaja dalam hidup, perilaku yang qanaah, syukur ya, ini menyebabkan orang menjadi sehat ya. Itu tentunya perspektif Islam ya, perspektif Islam. Walladzina idza anfaqu ya, ketika dia bergaya hidup itu ya, ketika dia bergaya hidup lam yusrifu wa lam yaqturu ya, dia tidak terlalu berlebihan israf ya, dan juga tidak terlalu kikir ya. Bahkan baina dzalika qawama, hidupnya bersahaja, tengah-tengah saja hidupnya ya. Ini kenapa itu dilakukan? Itu menyehatkan. Itu berpengaruh terhadap kesehatannya. Yang berikutnya ya, yang mempengaruhi kesehatan seseorang itu adalah faktor sosial ya, faktor sosial. Hablum minan nas ya, hubungan baik ya, terhadap manusia dan juga alam. Jadi menjaga hubungan baik terhadap manusia dan alam ini juga menyehatkan ya. Ini perlu dicatat. Jadi kesalehan seseorang itu mendatangkan kesehatan ya. Kadang orang itu sesak nafas ya, kadang orang itu kena stroke ya, kena darah tinggi karena dimungkinkan orangnya mudah emosional, ya, temperamen ya, tidak memaafkan, gigir, terlalu cinta harta. Ini kan mendatangkan penyakit semua itu. Ya. Coba kalau orang itu dermawan, suka infak ya, suka sedekah. Orang sedekah itu kan
akan mendatangkan satu rasa bahagia di dalam jiwa. Kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, ya. Terima kasih Pak Haji, ya. Walaupun nggak diucapin terima kasih, juga kita akan bahagia melihat kebahagiaan orang, gitu ya. Nah, ini kan memperkuat imun, ya. Nah, ketika imunnya kuat kan otomatis sehat itu badannya, ya. Jadi makanya faktor sosial, ya, faktor kesalahan sosial ini berpengaruh, ya, terhadap kesehatan seseorang. Demikian juga, ya, ketika sosial seseorang itu buruk, ya, maka ini juga akan memperburuk kesehatannya, ya. Kesehatannya semakin buruk, ya. Makanya salah satu terapi, ya, untuk menghilangkan penyakit dalam Islam itu salah satunya kan terapi melalui sedekah, ya. Shadaqatu tadfa'ul bala, ya. Sedekah itu bisa menolak penyakit, menolak bala, ya. Dawu maradakum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan cara sedekah. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang nggak ada di dalam determinan status kesehatan dalam ilmu barat itu nggak ada. Tapi ada di dalam apa? Islam, ya. Pendekatan-pendekatan untuk menghilangkan apa penyakit-penyakit sosial tadi, ya. Sifat-sifat dengki, dendam, ya. Iri, syirik terhadap orang, ya kan? Kemudian apa? Tidak mau memaafkan, temperamen. Kalau ini semua dihilangkan di dalam diri seseorang, ya maka itu akan sehat. Demikian juga kalau ini hilang dari diri masyarakat, ya maka masyarakatnya pun akan sehat, gitu ya. Jadi kesehatan sosial tadi, kesalahan sosial itu berpengaruh, ya, terhadap kesehatan individu maupun kesehatan apa masyarakat. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan lagi, ya, dalam perspektif Islam itu adalah masalah lingkungan, ya. Lingkungan yang sehat itu juga mendatangkan apa? Kesejahteraan dan kesehatan bagi individu maupun apa? Maupun masyarakat. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan, ya. Ya. Kebersihan, bahkan kebersihan itu bagian dari keimanan. At-tahuru syatrul iman, ya. Kebersihan, ya. Menjaga lingkungan bersih, ya. Itu bagian dari apa? Keimanan. Itu ideologi, ya. Jadi kita menjaga kebersihan lingkungan itu tidak hanya menjaga kebersihan kesehatan masyarakat, tapi itu ada dorongan iman di situ. Karena bagian dari keimanan. Ya. Bahkan salah satunya itu menyingkirkan duri dari jalan, ya, supaya lingkungan masyarakat tidak terganggu, ya kan? Menyingkirkan bau yang itu merusak kesehatan masyarakat itu juga bagian dari sedekah. Imatatul adza anil tariqi shadaqah, ya. Jadi menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu, di jalan atau intinya di lingkungan lah, ya. Itu adalah bagian dari keimanan, bagian dari sedekah, ya. Ya. Jadi bahwa Nabi mengingatkan al-imanu bid'un wa sab'una bid'atan, ya. Iman itu ada 7 bulan lebih cabangnya. Yang paling tinggi itu, ya, kalimat la ilaha illallah, ya. Dan kemudian di antara itu, ya, namanya disebut imatatul adza anit thariq, ya. Jadi menyingkirkan gangguan, ya. Segala hal yang itu mengganggu lingkungan. Baik di jalan, ya, atau hal-hal yang itu berada di dalam lingkungan masyarakat. Ya, kita singkirkan, jangan sampai mengganggu, karena itu juga mengganggu kesehatan fisik maupun psikis, ya, dari masyarakat. Itu harus dihilangkan. Ya. Itu artinya apa? Ya, Islam sangat perhatian terhadap kesehatan lingkungan, karena lingkungan yang sehat ini berpengaruh terhadap kesehatan individu, ya, dan juga kesehatan apa? Masyarakat, ya, individu maupun kesehatan apa? Masyarakat. Makanya kenapa rokok itu, ya, asap rokok itu harus dihilangkan, ya, dalam perspektif Islam. Ya karena merugikan diri sendiri, asapnya itu, ya, juga
membahayakan bagi orang lain. Ya, makanya rokok itu baik rokok pasif maupun aktif dua-duanya bahaya gitu. Itu harus dihilangkan. Kenapa? Itu merusak lingkungan ya. Dan seterusnya. Jadi artinya apa? Karena lingkungan itu juga berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan individu maupun secara kolektif ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang berpengaruh terhadap status kesehatan itu juga adalah masalah genetik ya. Masalah genetik ini juga ada pengaruhnya ya. Ya. Diketahui bahwa penyakit itu juga bisa disebabkan dari sisi maziyah atau keturunan ya. Masalah gen juga ini ya. Makanya kenapa dalam Islam itu tak boleh kita nikah sedarah, itu nggak boleh. Ya, menikah dengan saudara kandung itu tidak boleh. Ya. Kenapa itu? Atau nikah dengan saudara persusuan, ya, rodoah itu juga tidak dibenarkan. Ya. Karena itu bisa menimbulkan resiko ya, munculnya gen resesif ya, bisa cacat ya, bisa apa ya, tidak sempurna atau ada penyakit-penyakit bawaan turunan ya. Itu berpengaruh juga. Islam tidak mengingkari itu ya. Dan memang ada secara empiris itu ada ya. Sehingga Islam datang dengan membawa syariat mengatur ini supaya tidak ada kekeliruan genetik ya, supaya tidak ada kekacauan genetik tadi diatur dibuat syariat ya. Karena itu juga berpengaruh terhadap apa? Kesehatan, baik secara individu maupun kolektif nanti ya. Nah, kemudian juga yang berpengaruh ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan itu juga faktor pelayanan kesehatan ya. Pelayanannya ya. Jadi pelayanan kesehatan itu juga berpengaruh ya terhadap kesehatan baik individu maupun kelompok ya. Karena pelayanan kesehatan yang baik ini kan bisa membantu ya mencegah datangnya berbagai macam penyakit, ya kan? Atau pelayanan yang baik itu bisa memulihkan ya kondisi kesehatan seseorang. Yang topik ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya dalam pertemuan sebelumnya. Bagaimana pelayanan kesehatan perspektif Islam ya, pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Cuman kita singgung sedikit lagi tadi bahwa pelayanan kesehatan itu ya memiliki pengaruh ya, dan termasuk faktor yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan ya seseorang maupun apa masyarakat ya dalam rangka pencegahan penyakit, mengedukasi masyarakat, ya kan, memulihkan kesehatan, ya. Jadi oleh karena itu tenaga kesehatan baik secara klinis ya maupun tenaga penyuluhan kesehatan masyarakat ya ini juga sangat berpengaruh ya, ya terhadap apa perbaikan kesehatan baik individu maupun apa masyarakat ya. Jadi semakin dibina keahlian ya dan kemapanan pelayanan yang maksimal itu juga semakin memberikan sumbangsih yang banyak terhadap kesehatan ya, individu maupun apa masyarakat. Makanya di dalam Islam itu ya kita punya kewajiban untuk menyediakan rumah sakit yang kondusif ya, klinik yang kondusif ya, menyediakan tempat untuk melayani masyarakat dalam memberikan apa pelayanan kesehatan terhadap mereka itu dalam Islam masuk dalam kategori fardu kifayah gitu ya. Kalau tidak disediakan, nah kita kena dosa semua gitu ya. Itu tanggung jawab bersama kita, fardu kifayah ya. Memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan ini supaya memang itu memiliki dampak yang signifikan ya terhadap kemajuan dan kesejahteraan kesehatan masyarakat gitu ya. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala ya. Nah, kemudian faktor lain yang juga ya mempengaruhi kesehatan seseorang itu ya bisa jadi faktor yang berkaitan dengan masalah pengetahuan juga ya. Makanya pentingnya tadi kita melakukan penyuluhan, ya melakukan promosi kesehatan di masyarakat itu salah satunya itu tadi mengedukasi mereka ya supaya memberikan paradigma kesehatan secara holistik gitu ya. Ya. Karena memang manusia itu kan dibentuk oleh paradigma berpikirnya. Nah, yang membentuk itu adalah ilmu ya. Nah, ini makanya penting. Faktor pendidikan ini juga penting ya. Faktor tingkatan pengetahuan seseorang itu juga berpengaruh terhadap kesehatan ya. Sehingga di sini tugas kita adalah memberikan edukasi yang tepat ya, sasaran terhadap masyarakat ya. Supaya kita bisa menjauhkan klenik-klenik ya atau khurafat-khurafat yang berkaitan dengan masalah kesehatan di masyarakat. Banyak itu kasus-kasus ya di masyarakat kita ini masih percaya hal-hal yang sifatnya klenik atau mistik gitu ya. Atau hal yang sifatnya khurafat ya. Karena ketidaktahuan atau kebodohan ya. Misalkan berkaitan dengan masalah kehamilan di masyarakat ini kan banyak sekali khurafat-khurafatnya. Apalagi dikaitkan dengan pas gerhana gitu ya. Kadang dikaitkan dengan masalah janinnya, padahal itu nggak ada kaitannya. Klenik mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya nggak ada dasar ilmiahnya gitu ya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang itu menyesatkan masyarakat kita disebabkan karena taklid ya atau kebodohan atau mengekor secara turun-temurun dari nenek moyangnya gitu ya. Ya. Dan itu banyak sekali ya kasus-kasus terjadinya kerusakan kesehatan masyarakat disebabkan karena kebodohan dan kekurangtahuan ya terhadap masalah ilmu kesehatan. Makanya faktor pendidikan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan individu maupun masyarakat. Artinya apa? Semakin baik pendidikan seseorang ya pengetahuan seseorang terhadap kesehatan itu juga otomatis akan menggerakkan ya untuk perbaikan-perbaikan pola hidup, perbaikan-perbaikan secara holistik yang berkaitan dengan kesehatan ini. Makanya kita perlu dan fokus itu ya mendidik masyarakat ini supaya memiliki pola hidup yang sehat ya dengan pengetahuan-pengetahuan dari yang holistik ya. Seperti itu ya. Karena faktor pendidikan dan tingkat pengetahuan ini juga berpengaruh ya, berpengaruh terhadap ya kesehatan. Kemudian juga yang mempengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat itu adalah latar belakang budaya ya. Latar belakang budaya ya. Karena terkadang budaya masyarakat setempat itu juga berpengaruh. Maka oleh karena itu ya budaya-budaya yang baik ya itu patut dan tetap dijaga ya. Tapi kalau budaya-budaya itu malah justru menyesatkan ya atau malah menjauhkan dari budaya hidup sehat, ya harus ditinggalkan ya. Nah, dalam perspektif Islam itu kan budaya itu bisa dipakai ya selama itu menyehatkan. Selama itu membawa dampak positif ya. Al-'ada muhakkamah ya. Adat itu bisa budaya itu bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Selama itu adalah halal, selama itu adalah mubah silakan ya. Selama itu baik ya dari sisi kesehatan silahkan dipakai. Tapi kalau tidak ya budaya-budaya yang merusak itu ya harus ditinggalkan. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah ya. Kemudian yang berpengaruh lagi berkaitan dengan masalah kesehatan itu adalah faktor emosional ya. Faktor emosional seseorang ya.
Jadi sebagaimana sudah disinggung tadi ya, faktor emosional ini juga berpengaruh ya terhadap kesehatan seseorang. Artinya kalau kita bisa menjaga, bisa mengendalikan ya, emosi kita ya, berarti kita sedang mengendalikan apa? Kesehatan diri kita ya. Sehingga ketenangan jiwa ya, ketenangan hati seseorang itu adalah separuh kesehatan badannya gitu ya. Kadang orang itu jatuh sakit ya karena temperamen ya. Orang itu juga mudah terserang penyakit ya, ya imunnya lemah ya karena memang emosionalnya ini tidak terjaga ya. Jadi oleh karena itu ya kita mengendalikan emosi ya di dalam diri kita itu adalah juga bisa membantu ya terhadap kesehatan ya, hidup kita. Kemudian lagi yang berpengaruh juga terhadap kesehatan atau status kesehatan itu adalah faktor masalah ekonomi ya juga berpengaruh, ada pengaruhnya. Karena kalau orang misalkan ekonominya cukup ya, dia bisa berobat, ya bisa membeli gizi yang cukup ya, bisa mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu ya sebagai nutrisi ya yang seimbang ya di dalam masalah ya, menjaga kesehatan ya, bisa memenuhi gizi ya ketika ekonominya cukup ya. Ini juga berpengaruh gitu ya. Ya. Tetapi bukan hal yang paling utama tidak ya. Ya. Tapi tetap ada pengaruhnya. Ya. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mengingatkan bahwa harta yang baik ya, jadi sebaik-baiknya harta ya itu adalah di tangan orang yang saleh. Ya. Kenapa? Karena ketika harta ini ada di tangan orang saleh, dia menggunakannya pun dengan cara yang saleh. Gitu ya. Dia bisa mengendalikan kebutuhannya dan keinginannya. Ya. Dia bisa melakukan prioritas-prioritas tadi dan juga bisa menunaikan kewajiban-kewajiban amanah harta yang dia miliki tadi. Ya. Makanya ya, faktor ekonomi juga berpengaruh ya, berpengaruh ya, terhadap kesehatan seseorang. Ya. Karena di situ ada internalisasi ya, internalisasi nilai ya, nilai-nilai yang harus dijaga. Ya, nilai-nilai inilah yang kemudian mendorong ya pada diri seseorang ya untuk melakukan sesuatu ya. Ketika nilai yang dipertahankan, yang dijaga tadi itu adalah nilai-nilai kebaikan ya, maka kebaikan pula juga yang akan diterima oleh jasad kita. Ya. Makanya simpel ya. Nabi itu sangat sederhana di dalam menyampaikan pesannya. Bahwa dalam jasad diri manusia itu kan sebenarnya ada mudghah ya, ada segumpal daging ya. Ketika idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu dijaga gitu ya, yaitu hati tadi ya. Dari keinginan-keinginannya ya, dari penyakit-penyakitnya dijaga, maka ini berpengaruh secara signifikan terhadap ya perbaikan jasadnya gitu ya. Jadi sekali lagi ikhwah semua bahwa faktor yang memiliki pengaruh ya terhadap terwujudnya kesehatan seseorang, kelompok maupun masyarakat tadi itu di dalam Islam itu ya tidak bisa memisahkan antara faktor yang sifatnya internal maupun eksternal, lahir maupun batin tadi ya. Dan yang penting lagi itu ada faktor yang melibatkan agama gitu ya. Melibatkan iman, melibatkan ibadah, melibatkan amal soleh tadi. Jadi tidak hanya sekedar
faktor lingkungan, tidak hanya sekedar faktor genetik atau faktor pelayanan kesehatan, ya, faktor sosioekonomi tadi, tidak hanya itu, tapi ada memang faktor dorongan iman dan dorongan ibadah, dorongan amal soleh tadi itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat. Itulah perspektif Islam yang holistik, yang syumul, ya, komprehensif, memandang dari semua aspek. Itulah determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Recording stop.